bagaimana hukumnya orang yang baca-baca songkolo, ayam, pisang, mangga, dan lain-lain dengan tujuan untuk mengirimkan halusnya kepada petanabita atau orang yang sudah meninggal agar tidak mengganggu? Apakah hal tersebut adalah kesyirikan? Masya Allah. Masya Allah ya. Tentang baca-baca songkolo, ada lagi mangganya, ya, lengkap dengan rujaknya, dikirimkan kepada petanabi. Ada yang tahu petanabi? Dikirimkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak butuh hal yang seperti itu ya. Oh, ini tidak tahu ini mangganya mangga masak apa, mangga kecut ya. Subhanallah. Hal yang seperti ini, apalagi ada tadi kalimat kalau takut diganggu. Ya, kalau itu keyakinannya sehingga dilakukan, itu termasuk syirik. Dan itu termasuk syirik besar. Ya, al-khawf sirri namanya. Al-khawf sirri, rasa takut yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepada aku jika kalian orang yang beriman. Iya. Nah, kalau Allah Taala, ya, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada aku. Maka takut kepada orang yang sudah meninggal. Ya, takut diganggu, takut ditimpakan musibah, takut tidak itu. Itu adalah apa? Takut yang hukumnya adalah kesyirikan. Iya. Itu rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu haram hukumnya dan sampai pada tingkat kesyirikan, bahkan syirik akbar. Iya. Seharusnya dia takuti Allah Subhanahu wa taala karena yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah. Yang menimpakan musibah Allah Subhanahu wa taala dan yang mengangkat musibah Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya dia perbaiki ibadahnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melakukan ritual-ritual seperti itu karena takut diganggu. Iya. Sedangkan orang-orang yang sudah meninggal itu jangankan mengganggu orang yang hidup, menghilangkan gangguan dari dirinya, dari siksaan azab kubur, itu dia tidak mampu. Iya kan? Apalagi orang hidup dia mau kan? Dia mengganggu dirinya saja, dia selamatkan dari siksaan tidak bisa. Iya, karena dia sudah meninggal dan dia bertanggungjawabnya di akhirat. Urusannya dia negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Iya, di hadapan orang yang sudah meninggal itu ada dinding pemisah dengan dunia. Iya, sampai hari berbangkit. Orang yang sudah meninggal itu tidak gentayangan. Nah, ini mau diluruskan ya. Masih banyak kaum muslimin ya salah keyakinannya ya. Dia berkeyakinan kalau orang bunuh diri, dia mati dibunuh itu gentayangan ruhnya. Dia sampai selesai sampai pada waktu yang seharusnya dia meninggal. Jadi dianggap belum saatnya dia mati, dia sudah mati duluan karena dibunuh atau karena bunuh diri. Sehingga sebelum sampai pada waktunya dia masih gentayangan ruhnya. Itu hanya di film-film. Ya, itu hanya sinetron, film-film horor yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Kalau akidah kaum muslimin, kapan orang meninggal di situ diajarnya. Tidak mau bunuh diri, mau dibunuh, tidak mau mati sakit, tidak mau mati mendadak, sudah ajarnya di situ. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda walaupun sesaat dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Sudah takdirnya demikian. Maka tidak ada namanya ruh gentayangan. Yang ada adalah jin gentayangan. Ya. Jadi jin saja yang gentayangan menyerupai orang yang sudah meninggal. Iya, dia tahu kebiasaannya, dia tata cara bicaranya, di mana dia duduk, di mana dia minum kopi, ya. Nah, itu yang kita lihat jin. Iya, bisa jadi jin korinnya orang yang sudah meninggal tersebut. Karena setiap orang itu ada jin yang menyertainya, sehingga dia tahu semua kebiasaannya. Iya, dia tahu semua kebiasaannya. Jadi kalau ada yang biasa dia bilang datang dalam mimpi kah? Dia tahu datang, kalau katanya dia tidak tidur. Dia bangun tiba-tiba dia dengar pesan dari neneknya, dia datang di kuburanku.
ya saya ini tersiksa, ada akar yang menembus ke ini, harus dipotongkan ayam dan seterusnya. Itu jin yang bermain, ya. Itu jin yang bermain. Ya, bukan orang yang sudah meninggal tersebut. Allah Ta'ala a'lam.